Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rista Putri Amalia, Riris Eka Sagita, Fikri Paramadina, dan juga Junio Fatir Anan Ansyori. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lain mengenai hasil presentasi kami sebelumnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dimulai dari kelompok 1, di mana pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan lain pada paten biasa dan paten sederhana selain perbedaan dalam masa berlakunya? Jadi jawabannya adalah ada. Namun sebelum membahas mengenai perbedaan dari paten biasa dan paten sederhana, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai apa itu invensi. Jadi, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu proses kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dapat disebutkan perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana sebagai berikut. Yang pertama, paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegiatan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Kedua, maksimum perlindungan paten sederhana lebih pendek daripada maksimum perlindungan paten biasa. Perlindungan untuk paten sederhana sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Paten adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Sedangkan untuk paten biasa sesuai pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Yang ketiga, klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri. Sedangkan untuk paten biasa jumlah klaimnya tidak dibatasi. Perbedaan yang keempat yaitu progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jika ada barang impor dari luar negeri, kemudian barang itu ditiru oleh kami, apakah juga membayar royalti? Kan banyak yang tidak tahu, jadi tidak masalah dong kalau tidak bayar. Kemudian bagaimana mengatasi orang-orang mokong seperti ini? Menurut kami, tergantung dari barang yang diimpor tersebut. Apakah barang yang diimpor tersebut sudah terdaftar di lembaga paten internasional seperti WIPO? Maka, kalau barang tersebut sudah terdaftar atau dipatenkan secara internasional maupun di negaranya sendiri, maka orang yang menjiplak barang tersebut harus membayarkan royalti kepada sang penemu barang tersebut. Namun, apabila barang tersebut belum dipatenkan, maka tidak masalah. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang suka menjiplak barang impor seperti ini? Langkah pertama dan yang paling utama untuk mengatasi hal seperti ini adalah mematenkan penemuan secepatnya. Dalam hal paten, berlaku sistem first to file. Artinya, yang pertama mendaftarkan hingga berkasnya lengkap, maka dialah pemilik penemu paten tersebut. Kedua, selalu memantau perkembangan teknologi yang searah atau mirip dengan penemuan tersebut. Dengan begitu, akan ada serangan psikis agar pihak lainnya tidak akan melakukan penjiplakan pada hal yang sama. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kemiripan nama outlet seperti Geprek Bensu dengan ayam Geprek Bensu menggunakan nama owner yang sama, yakni Bensu? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat dituntut secara hukum? Jika iya, kepada siapa harus melaporkan kasus tersebut dan apakah boleh menuntut ganti rugi? Yang kedua, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan melanggar hak karya cipta seseorang
Apakah hanya nama produk saja atau jasa saja? Menurut kami, pada kasus ini tidak memenuhi materi yang kami sampaikan, yaitu mengenai paten maupun rahasia dagang. Karena apabila kasus ini dikategorikan sebagai kasus paten, jelas tidak memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak ada sesuatu atau invensi yang dapat dipatenkan. Sedangkan apabila dikategorikan sebagai kasus rahasia dagang, juga tidak dapat memenuhi karena logo ataupun merek dari produk tersebut sudah dipublikasikan. Seperti yang kita tahu, cakupan dalam HAKI tidak hanya mengenai paten dan rahasia dagang. Salah satunya adalah merek atau trademark. Maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai salah satu dari kasus tersebut. Perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek produk makanan berdasarkan ketentuan pasal 4 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pendaftar pertama berdasarkan asas first to file system, yang artinya bahwa pendaftar pertamalah yang berhak untuk menggunakan secara sah merek tersebut. Berkaitan dengan kasus Ruben Onsu, dalam hal ini Ruben yang pertama kali mendaftarkan merek bensunya, maka Rubenlah yang berhak mendapatkan perlindungan secara hukum serta menggunakan sertifikat merek bensu tersebut. Apabila pihak lain ingin menggunakan atau mencoba memakai merek tersebut tanpa seizin pemilik aslinya, maka terdapat sanksi pidana dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta sanksi perdata melalui jalur litigasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maupun jalur non-litigasi. Saya Junio Fatir Ananansyori akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan 5. Pertanyaan dari kelompok 4 adalah, bolehkah kita membuat suatu alat untuk kepentingan komersial di mana alat tersebut telah didaftarkan patennya di negara lain, tetapi di Indonesia belum? Nah, sebelum menjawab, ada hal yang harus kita perhatikan. Hak paten berlaku secara teritorial. Artinya, hak paten ini hanya berlaku di negara atau wilayah tempat di mana paten tersebut diajukan. Nah, artinya, bolehkah kita melakukan seperti ini? Secara peraturan, itu tidak melanggar apapun. Boleh. Tetapi, secara moral, itu melanggar hak atau melanggar kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual bukan hanya mencakup perlindungan umum, akan tetapi juga merupakan penghargaan kepada hasil karya intelektual dari seseorang. Nah, hasil pemikiran manusia adalah sumber kekayaan dan kelangsungan hidup, dan bahwa semua properti pada dasarnya adalah kekayaan intelektual. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu karya itu sudah dipatenkan? Seperti contohnya sekarang, banyak karya-karya dari internet yang bisa diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa harus meminta izin. Apakah itu termasuk pelanggaran juga? Nah, jawabannya adalah ini. Untuk mengetahui sebuah produk sudah dipatenkan atau belum, dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada situs ini, pada website ini, merupakan pangkalan data kekayaan intelektual milik Indonesia, ASEAN, dan WIPO. Untuk kasus karya-karya dari internet yang bisa diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa harus meminta izin, merupakan pelanggaran apabila pihak pengguna mengkomersilkan produk atau hasil karya tersebut tanpa melampirkan kredit atau pemberian royalti untuk pembuatan karya. Maka dari itu, dalam setiap penggunaan karya yang dapat diambil secara bebas, baiknya melampirkan kredit untuk sang pembuat karya. Baik, saya Fikri Paramadina. Dalam hal ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu tolong dijelaskan lebih spesifik lagi untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada ayat 2 beserta contohnya. Untuk jawabannya di sini, jika yang dimaksud adalah poin 2 pada PPT yang mana sesuai dengan isi
pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang paten pasal 3 ayat 1, maka jawabannya adalah yang dimaksud dapat diterapkan dalam industri ini adalah jika itu berupa paten produk, berarti produk di sini itu harus dapat diproduksi secara berulang-ulang. Dan jika paten tersebut berupa algoritma ataupun proses, maka algoritma atau proses tersebut harus dapat dijalankan atau dilakukan berulang-ulang. Itu untuk penjelasannya. Sebagai contoh, untuk yang paten produk, misal jika seorang ingin mematenkan sebuah produk antena, nah maka produk antena tersebut harus dapat diproduksi secara berulang-ulang atau secara massal. Tidak hanya bisa diproduksi satu kali saja dan setelahnya tidak bisa. Itu tidak termasuk invensi yang bisa dipatenkan. Nah, lalu untuk yang berupa proses atau algoritma, misalnya jika seorang dalam dunia telekomunikasi misalnya mempunyai algoritma untuk mempercepat koneksi internet misalnya. Nah, jadi algoritma untuk mempercepat koneksi internet tersebut harus bisa dijalankan berulang-ulang. Tidak hanya berhasil sekali terus setelahnya tidak bisa. Itu tidak bisa dipatenkan, harus bisa dijalankan berulang-ulang. Itu untuk jawaban kelompok 6. Nah, untuk jawaban kelompok 7 dengan pertanyaan bagaimana pendapat kalian terhadap barang dagang yang sengaja dipatenkan untuk menghindari adanya penggunaan barang tersebut tanpa izin? Jawabannya ya tidak apa-apa, malah bagus. Tapi dalam proses patennya harus diketahui dulu apakah barang tersebut memenuhi kriteria untuk invensi yang dapat dipatenkan atau tidak. Kan ada 3 kriteria seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi. Nah, jika barang tersebut memenuhi kriteria, ya bisalah dipatenkan untuk menghindari adanya penggunaan barang tersebut tanpa izin. Kan pasti harus membayar royalti dan sebagainya. Nah, tapi kalau barang tersebut tidak memiliki kriteria tapi masih dapat dijaga kerahasiaannya, mungkin alternatifnya adalah memakai metode rahasia dagang. Karena untuk rahasia dagang sendiri, asalkan isi dari produk tersebut atau proses pembuatan atau dan sebagainya tidak diketahui oleh orang lain, itu masih mendapat perlindungan rahasia dagang. Seperti itu. Terima kasih.